Bagaimana sebuah perangkat ABS atau anti-lock braking system itu bisa rusak di sebuah motor? Apa kalian pernah mengalaminya di motor kalian tentunya? Tulis aja di kolom komentar. Di sini aku bakal bahas secara singkat aja ya untuk kinerja, kendala atau kerusakan, perawatan dan perbaikan dari sistem ABS. Jadi kalian bisa save video ini kalau kalian pengen nonton sewaktu-waktu di kemudian hari. Sejak 2015 ya, pada saat NMAX generasi pertama muncul atau rilis, yaitu sistem ABS sudah mulai dikenalkan ke publik ya, dimana dulu itu kayak ABS tuh jarang banget terdengar, tapi semenjak NMAX booming, perlahan ABS itu mulai dikenal oleh masyarakat, dan sampai di 2024 ini sistem ABS itu sudah mulai banyak menjamur di beberapa motor, terutama di motor sekelas 150cc atau ke atas ya. Contohnya seperti Aerox, kemudian X-Max, kemudian PCX, ADV, Stylo, Vario, dan masih banyak lainnya. Cara kerja dari sistem ABS itu sebenarnya cukup simpel ya, dimana dari sistem ABS itu membaca dari kecepatan sepeda motor dan akan mengirim datanya itu ke sistem ABS. Ketika kita ngerem dengan kuat ya, nah itu ABS akan membaca, kemudian motor terasa akan kayak enut-enutan ngeremnya, jadi kayak seperti itu. Dan itulah kondisi dimana anti-locknya bekerja. Karena tujuannya sudah pasti ya, untuk mencegah dari kaliper ngunci di cakram. Jadinya ya seakan-akan itu kalipernya kayak begini, seperti ini. Bukan langsung kayak ngunci, gigit langsung gitu loh. Tujuannya sudah pasti ya, untuk menghindari slip atau kecelakaan, dimana kalau langsung ngunci, yaitu langsung kayak bannya itu kayak udah langsung set gini. Tapi kalau dengan ABS itu berasa seperti kayak pelan-pelan seperti itu ya. Jadi cara kerjanya simple banget. Seiring penggunaan, ABS itu pasti bakal ada kendalanya ya. Bisa dibilang datangnya bisa cepet atau bisa lambat atau lama. Pastinya dari kalian ya, itu banyak yang belum tahu bagaimana cara mengantisipasi supaya ABS-nya bisa dipakai cukup panjang, berumur panjang, dan juga pastinya dimaksimalkan untuk pemakaiannya. Ingat ya, ABS itu adalah perangkat elektronik di mana ada masa umur pakainya. Berikut adalah beberapa tips ya untuk cara merawat ABS supaya pemakaiannya bisa jangka waktu panjang. Yang pertama adalah rajin-rajin untuk ganti brake fluid atau cairan rem ya, atau bahasa gampangnya atau sehari-harinya adalah minyak rem. Alasan perlu diganti secara berkala itu adalah karena di dalam cairan itu terdapat partikel-partikel debu atau kotoran lain yang masuk ketika terjadinya pengeriman yang berasal dari kaliper. Sehingga diperlukan ya pergantian secara rutin atau berkala itu setiap 10.000 km sekali atau 6-12 bulan sekali. Yang kedua adalah gunakan brake fluid atau cairan rem atau minyak rem dengan kode .3 atau .4. Untuk kebutuhan sehari-hari atau touring ya, itu sudah sangat cukup banget. Yang ketiga adalah hindari penggunaan barang-barang KW atau low budget atau harga-harga miring ya. Karena dengan kalian memasang hal seperti itu ya, ABS bakalan lebih cepat rusak. Percayalah. Lalu bagaimana tips untuk perbaikannya ketika ABS mengalami kendala atau kerusakan? Ya, aku bisa bilang kalau tergantung dari tingkat kerusakannya ya. Kalau kasusnya ringan, ya itu masih bisa ditangani oleh tangan yang ahli tentunya. Untuk melakukan pembersihan ya dan pengecekan pada sistem ABS supaya kotoran-kotoran yang terdapat di ABS ya itu bisa jadi bersih ya, terutama di komponen-komponen yang kecil. Ataupun mengganti beberapa perangkat kecil yang memang sudah kusam atau rusak atau nggak bisa dipakai ya, itu selama masih bisa diganti ya atau replaceable ya. Dan itu pun juga budgetnya tergantung dari mekanik, juga tergantung dari tingkat kesulitannya ya. Dan itu pun juga hasilnya bakalan juga berbeda-beda ya. Maksudku beda orang, beda hasil, beda budget. Kalau kasusnya dengan kerusakan yang berat ya,
Yang terburuknya adalah kalian harus mengganti perangkat ABS itu dengan yang baru. Ya, aku nggak bisa bilang kalau harganya bakalan pasti ya, tapi range harganya itu dari 4 jutaan sampai 8 jutaan, tergantung dari size motornya ya. Kalau mungkin size motor lebih besar lagi yang 500 cc, 600 sampai 1000 cc ya mungkin lebih bisa mahal lagi untuk perangkat ABS-nya. Itu pun kalau ECU nggak kena ya. Kalau ECU kena, ya udah ganti juga. Kenapa bisa dibilang ECU kena ya? Karena ECU itu juga yang membantu ABS ngebaca sensor. Jadinya ya ECU ada yang khusus untuk ABS, ada juga yang non ABS untuk di motor tertentu. Tapi ada beberapa case ketika ABS rusak itu mungkin masih bisa diperbaiki ya dengan budget tertentu. Itu pun kalau hasilnya bisa baik. Kalau enggak ya udah mubazir, kalian buang-buang duit. Ada juga untuk alternatif yang lain ya, dimana mengubah sistem ABS menjadi non-ABS. Jadi perangkat ABS-nya itu dinonaktifkan atau dilepas, dan ECU-nya itu diganti dari yang ABS menuju non-ABS. Ya memang sih yang kendala yang paling sulit adalah kalau motor tersebut ya itu hanya di ABS aja ya. Motor cuma ABS doang. Contohnya misalkan seperti X-Max. X-Max itu tidak ada yang non ABS. Jadinya kalau kalian ubah menjadi kayak non ABS itu pasti bakalan rumit ya. Mungkin harus ganti ECU racing, mungkin itu bisa ngubah jadi non ABS ya. Mungkin setauku begitu ya. Tapi kalau misalkan ada yang salah, tulis aja di kolom komentar ya. Itu pun dengan catatan kalau berhasil ya. Karena memang nggak semua mekanik itu bakalan paham dengan namanya ABS. Jadinya ya diperlukan mekanik yang benar-benar mengerti dengan perangkat ABS karena ini sifatnya adalah elektronik. Jadi ini adalah sebatas pengetahuanku tentang ABS ya. Jadi kalau kalian yang punya pengalaman atau pengetahuan yang lebih ya tentang ABS dan pernah ngalaminnya segala macam, tulis aja di kolom komentar. Kalian bisa sharing ya. Jadi apa yang kurang dari aku, kalian tulis saja di kolom komentar. Jadi bisa sharing nanti ke depannya. Jadi kurang lebih seperti itu guys ya untuk pembahasan video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di videoku yang lainnya. Bye-bye.